Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 11 MIA 1, MIA 2, dan 11 IIS. Bagaimana kabar kalian anak kelas 11? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Bapak Jusman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-11, pertemuan kita yang ke-10, dengan judul materi kaum awam dalam gereja Katolik. Pertama sekali, kita harus mengetahui kaum awam itu siapa. Nah, awam yang dimaksud di sini yaitu semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tabisan suci. Tabisan suci termasuklah di situ para imam, para uskup, itulah tabisan suci. Jadi awam itu di luar dari tabisan suci, yang tidak menerima tabisan suci. Begitu ya. Dan status kebiarawaan yang diakui dalam gereja terdapat dalam buku Lumen Gentium nomor 31. Jadi bisa kamu lihat dalam buku Lumen Gentium nomor 31 ya. Dikatakan bahwa definisi awam dalam praktek dan dalam dokumen-dokumen gereja ternyata mempunyai dua macam. Definisi yang pertama itu definisi teologis atau dari sisi ketuhanan. Awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan. Jadi awam meliputi biarawan atau biarawati seperti suster dan bruder yang tidak menerima tabisan suci. Yang kedua, definisi tipologis. Awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan dan juga bukan biarawan atau biarawati. Maka dari itu, awam tidak mencakup para suster dan bruder. Definisi ini dikutip dari buku Lumen Gentium yang rupanya menggunakan definisi tipologis, dan untuk selanjutnya istilah awam yang digunakan adalah sesuai dengan pengertian tipologis di atas. Jadi istilah awam ini digunakan dari definisi tipologis inilah, bahwasanya dikatakan awam adalah warga gereja. Bahwasanya awam, kitalah awam, umat Allah atau umat biasa, tidak lepas dari gereja, yang tidak ditahbiskan. Maksud yang tidak ditahbiskan di sini, yang tidak menerima tabisan, seperti itu ya, dan juga bukan biarawan ataupun biarawati. Nah, kita lanjut. Ini dia. Tugas kaum awam dalam gereja umumnya sebagai tugas dalam mengajar, misalkan guru agama atau termasuk juga bapak atau katekis, itu termasuk dalam umat biasa atau awam. Nah, umumnya guru agama atau katekis, tugas-tugas mereka secara menguduskan dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, misalkan memimpin kor atau nyanyian dalam ibadah, membagi komuni sebagai prodiakon, menjadi pelayan putra altar atau putra-putri altar atau misdiner ya. Dalam tugas nabi, pewartaan sabda, seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan atau wilayah, dan sebagainya. Berdasarkan panggilan khasnya, awam bertugas mencari kerajaan Allah dengan mengusahakan hal-hal duniawi dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, yakni dalam semua dan tiap jabatan serta kegiatan dunia.
Jelas sekali bahwasanya awam ini atau mereka dipanggil Allah untuk menjalankan tugasnya khas dan dibimbing oleh semangat Injil. Mereka dapat menguduskan dunia dari dalam laksana ragi, atau bisa kamu temukan di buku Lumen Gentium 31, dikatakan bahwa kaum awam juga dapat menjalankan kerasulannya atau pelayanannya atau melayani sesama dengan kegiatan penginjilan dan pengudusan manusia serta meresapkan dan memantapkan semangat Injil ke dalam tatanan dunia. Sedemikian rupa juga sehingga kegiatan mereka atau kaum awam ini sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang karya Kristus dan melayani keselamatan dunia. Untuk lebih memahami ciri khas kaum awam sebagai berikut, bahwasanya dikatakan dengan kata lain, tata dunia adalah medan bakti khas kaum awam, hidup keluarga, dan masyarakat yang bergumul dalam bidang-bidang ipolesosumkamnas yang hendak menjadi medan bakti mereka atau kerasulan. Sampai sekarang ini masih banyak di antara kita yang melihat kerasulan dalam tatanan dunia bukan sebagai kegiatan kerasulan. Mereka menyangka bahwa kerasulan hanya berurusan dengan hal-hal rohani yang sakral, kudus, serta keagamaan dan serba keagamaan, dan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam lingkup gereja. Dengan paham gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan dunia yang dimunculkan oleh Gaudium et Spes, di mana otonomi dunia dan sifatnya yang sekuler diakui, maka dunia dan lingkungannya mulai diterima sebagai partner dialog, dapat saling memperkaya diri. Orang mulai menyadari bahwa menjalankan tugas-tugas duniawi tidak hanya berdasarkan alasan kewarganegaraan atau kewargaan dalam masyarakat atau negara saja, tetapi juga karena dorongan iman dan tugas kerasulan kita. Asalkan dengan motivasi yang baik, iman tidak menghubungkan kita dengan Tuhan. Iman tidak hanya menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi sekaligus juga menghubungkan dengan sesama kita di dunia ini. Kita lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa kaum awam itu? Jadi, yang termasuk kaum awam di sini atau kaum awam itu termasuklah umat beriman berkat pembaptisan, termasuklah kita, termasuk kamu, kalian yang sudah dibaptis. Umumnya kita orang Kristiani, syarat untuk bersatu dengan Allah, kita harus memperoleh sakramen baptis atau harus dipermandikan dulu sebagai penyatuan diri terhadap Allah itu sendiri, atau sering disebut sakramen baptis sebagai pintu masuk yang awal dalam gereja Katolik dan bagi kita juga orang Kristiani umumnya. Yang kedua, siapa kaum awam itu? Yang kedua itu menjadi anggota tubuh Kristus. Kaum awam itu yaitu umat Allah, kita. Kaum awam juga sebagai tritugas Kristus, sebagai nabi, imam, dan raja. Kita ketahui bahwasanya imam itu memimpin, nabi mewartakan, seperti itu ya. Jadi adapun tugas
kaum awam dalam pewartaan sabda atau seorang awam misalkan mengajar agama sebagai katekis dan memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman. Itulah tugas kaum awam sebagai raja atau pewarta sabda. Yang kedua, dalam tugas sebagai imam atau menguduskan, seorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, memimpin koor juga boleh, atau nyanyian dalam ibadat, dan membagi komuni dalam perayaan Ekaristi. Jadi, umat biasa atau kaum awam bisa membagi komuni. Disebutlah umat biasa ini sebagai prodiakon atau pelayan tak lazim. Nah, yang berikutnya juga tugas kaum awam sebagai imam atau menguruskan ini menjadi pelayan putra-putri altar atau misdinar dan sebagainya. Dan yang terakhir, tugas kaum awam atau umat Allah atau kita sendiri sebagai nabi atau pewartaan sabda. Seseorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah dalam suatu lingkup paroki dan gereja. Begitu kira-kira harus dipahami dalam skema yang Bapak buat ini. Jadi, yang 3 hal ini perlu diingat dan dipahami. Kaum awam itu kita, umat Allah atau umat beriman, yang menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu kita sendiri juga sebagai umat Allah, yang mempunyai tugas sebagai nabi, imam, dan raja. Disebutlah ini sebagai tritugas Kristus. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi ya sambungannya. Siapa saja yang termasuk kaum awam? Sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan kedua, rohaniawan atau hierarki dan awam memiliki martabat yang sama. Hanya berbeda fungsi. Semua fungsi sama luhurnya, asal dilaksanakan dengan motivasi yang baik demi kerajaan Allah. Peranan awam sering diistilahkan sebagai kerasulan atau pelayanan, yang tugasnya dibedakan sebagai kerasulan internal dalam artian di dalam, berarti dalam gereja konteksnya ini, dan eksternal di luar dari gereja. Jadi internal ini maksudnya ketika umat Allah atau awam ataupun kita di dalam gereja bertugas, misalkan sebagai lektor atau lektris. Lektor itu yang dimaksud di sini membaca sabda Tuhan, atau bisa juga pemazmur. Itu dimaksud di sini secara internal di dalam gereja. Dirijen, pembawa koor. Di luar eksternal ini, di luar dari internal, eksternal ini maksudnya di luar dari gereja. Misalkan ketua lingkungan yang bertugas untuk mengarahkan anggota lingkungannya dalam hal berdoa atau melayani. Misalkan ada umat yang sakit dijenguk, seperti itu. Begitulah kira-kira dari kaum awam ini. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di slide PowerPoint Bapak ini. Ada 4 bagian. Gambar yang pertama ini kita perhatikan ada 4 bagiannya. Biarawan, biarawati, awam, uskup, dan imam. Nah, ini semua
biarawan, biarawati, imam, dan uskup. Inilah kaum yang dikatakan sebagai hierarki dalam gereja. Jadi yang termasuk kaum tertahbis, imam, dan uskup. Jadi biarawan atau biarawati, awam, uskup, dan imam ini adalah satu persekutuan oleh umat Allah dan memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Sama halnya seperti contoh Bapak berikan, ada imam tapi nggak ada awam atau umat. Apakah bisa berjalan? Tidak. Ada awam, tidak ada imam. Apakah bisa berjalan? Tidak. Jadi ini semua yang keempat ini, biarawan, uskup, dan imam dan awam memiliki kesatuan yang satu, tidak bisa dipisahkan. Itulah yang dimaksud dari gambar satu ini. Maka dari itu dikatakan bahwasanya gambar yang pertama ini merupakan model persekutuan umat di dalam gereja. Kita lihat gambar yang nomor 2 ini, atau piramida hierarki model institusi. Dalam piramida hierarki model institusi, gereja umat Allah atau hierarki gereja, kalau dikatakan hierarki berarti susunan. Nah, bisa kamu lihat kalau kita lihat dari atas atau klimaksnya atau puncaknya, pauslah yang paling tinggi di dalam gereja Katolik. Di bawah paus siapa? Uskup. Di bawah uskup siapa? Imam atau kaum tertahbis ataupun klerus. Di bawah imam siapa? Biarawan, biarawati. Siapa biarawan, biarawati ini? Merekalah yang termasuk para suster-suster dan para prater-prater. Dan siapa umat Allah ini? Kita sebagai kaum awam. Nah, jadi kalau dari atas kita perhatikan, pauslah yang paling tinggi sampai umat Allah. Kalau dari bawah, umat Allah yang paling rendah. Kalau sampai ke puncak, paus. Begitulah kira-kira maksud dari gambar ini. Kalau gambar yang kedua ini disebutlah ini sebagai hierarki, piramida atau piramidal, model institusi piramidal. Gitu ya, kita lanjut. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Inilah yang dimaksud kaum awam atau kita umat Allah yang berperan aktif di dalam gereja, baik secara internal maupun eksternal. Kita amati gambar yang pertama ini, di mana kaum awam atau umat biasa sebagai putra-putri altar atau putra altar ya, dalam perarakan masuk dalam misa perayaan Ekaristi. Inilah salah satu partisipasi kaum awam atau kita sendiri umat Allah dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua, kita amati juga gambar yang kedua ini, sama ya, kaum awam juga berperan aktif dalam perayaan Ekaristi. Ada yang membawa alat-alat liturgi seperti sibori, tempat hostia, begitu ya. Nah, kita lanjut. Ini dia, kaum awam atau guru agama juga, atau yang disebut juga umat biasa yang memberikan
pembinaan iman bagi anak atau pia, atau sering juga disebut dengan bina iman anak atau bia. Kita lihat gambar yang keempat, kita amati. Di gambar yang keempat ini, inilah salah satu partisipasi umat juga dalam hal bermazmur di dalam gereja. Itu ya, kita lanjut. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan, inilah lektris atau pembaca sabda Tuhan pada hari Minggu atau setiap hari Minggunya. Nah, kita lanjut mengamati gambar berikutnya. Gambar yang keenam dapat kita lihat bahwasanya peran aktif atau partisipasi umat juga dalam perayaan Ekaristi, di mana ada yang membawa salib, ada yang membawa buku Evangelium atau buku Injil yang akan dibuat di meja altar, gitu. Ini semua, inilah yang termasuk kaum awam atau partisipasi umat Allah atau awam secara internal atau di dalam gereja. Ada yang berkor, memimpin kor atau bernyanyi di dalam gereja. Nah, kita amati gambar yang di samping ini. Dimana kalau kita amati gambar yang di samping ini, anak-anak kelas 11, bahwasanya mereka sedang berdoa, melaksanakan doa rosario di lingkungannya ataupun di rumah umat. Nah, inilah yang termasuk secara eksternal di luar dari pelayanan dalam gereja. Gitu ya kira-kira. Kita lanjut. Ini juga pada saat perayaan Ekaristi, umat Allah atau kaum awam menyambut para imam dan uskup juga, yang ada di belakang ini uskup, dengan tari-tarian. Biasanya seperti itu. Dan biasanya kalau ada tari-tarian seperti ini dan kedatangan uskup datang di suatu gereja, itu tandanya acara yang besar. Misalkan peresmian gereja, seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar yang di samping ini juga mereka ini umat biasa atau kaum awam, umat Allah yang dilatih dan sudah diberikan mandat oleh imam atau pastor untuk membagikan komuni juga. Mereka inilah yang disebut sebagai prodiakon, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, jadi bukan hanya imam atau pastor yang bisa membagikan hosti atau tubuh dan darah Kristus. Umat biasa juga bisa, boleh. Karena mereka ini juga sudah belajar dan diberikan mandat oleh imam ataupun pastor, seperti itu. Jadi mereka ini disebutlah sebagai prodiakon atau pelayan yang tak lazim. Siapa pelayan yang lazim itu? Pelayan yang lazim itu itulah kaum yang tertahbis, termasuklah para imam, uskup, dan paus. Seperti itu ya. Baik, karena sudah habis materi kita, untuk tugas kalian anak-anak kelas 11
ada dua. Yang pertama, jelaskanlah peran kaum awam dalam gereja Katolik. Yang kedua, jelaskan dan terangkanlah Tritugas Yesus Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dalam pembelajaran daring agama Katolik. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Yusman Saragi mengucapkan terima kasih. Dan Bapak sangat bangga karena mengajar di kelas kalian. Dan semoga Bapak harapkan anak-anak sekalian mengerti dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertemuan ke-10. Terima kasih.